Halo teman-teman, di video ini aku akan bahas apa itu situ yang ada di AWS. Jadi situ itu merupakan kepanjangan dari Elastic Computer Compute. Nah, ini merupakan salah satu dari banyaknya layanan yang ada di AWS. Nah, untuk situ sendiri itu merupakan layanan pembuatan server virtual yang berjalan di cloud. Artinya ini berjalannya di internet, bukan di sebuah server fisik, dan bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Artinya kita nanti bisa membuat sebuah server yang ada di cloud di internet dan kita bisa gunakan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian dengan resource atau sumber daya atau spesifikasi dari servernya kita bisa tentukan dan skalakan sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan nanti, serta fleksibel dalam penggunaannya. Nah, karena servernya ini berada di internet atau di cloud, kita bisa dengan fleksibel menggunakan servernya itu nanti. Nah, perlu diketahui kalau kita membuat atau menggunakan di situ yang ada di AWS, itu kita kan membuat sebuah virtual machine atau VM. Tapi istilah lain dari VM kalau kita menjalankan di cloud ataupun di AWS itu bukan virtual machine. Jadi nanti tidak ada yang namanya virtual machine. Jadi untuk penggunaan atau pembuatan sebuah server virtual yang ada di cloud terlebih di AWS itu namanya instance. Jadi nanti kita bisa membuat yang namanya instance di situ. Jadi seperti itu ya. Untuk di situ seperti itu mungkin kita bisa langsung praktek saja. Nah, ini untuk tampilan dari AWS Academy yang berada di AWS Learner Lab modul. Nah, kalau kalian buka nanti, kalau kalian sudah login dengan akun kalian sendiri, nanti munculnya seperti ini untuk modul AWS Academy Learner Lab. Nah, di sini ada kata-kata AWS dengan warna merah ya. Artinya untuk kelas dari Learner Lab ini belum berjalan. Kemudian di atasnya ini ada penggunaan kredit. Jadi kita diberikan $50 untuk menggunakan layanan-layanan yang ada di AWS. Jadi sebenarnya AWS kan merupakan penyedia server dalam bentuk cloud. Ini sebenarnya tidak gratis berbayar, tapi kebetulan kita pakainya yang AWS Academy. Jadi untuk penggunaan dalam hal pembelajaran ini dikhususkan ada beberapa hal yang gratis gitu. Nah, tapi kita diberi kredit atau saldo $50 ini untuk menggunakan beberapa layanannya gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa tombol ya, ada Start Lab, ini kalau kita mau menjalankan labnya. Kemudian End Lab, ini untuk menghentikan labnya. Kemudian ada Reset. Nah, kalau kita mungkin sudah selesai menggunakan labnya dan ingin menghapus semua layanan yang sudah kita gunakan, kita bisa mereset untuk kembali ke konfigurasi awal gitu. Nah, di sini itu ada total penggunaan labnya ya. Jadi secara default nanti kita diberikan sekitar 4 jam penggunaan lab. Nanti ada hitungan mundurnya. Kalau sudah 4 jam nanti otomatis berhenti untuk labnya gitu. Nah, untuk start ini bisa diklik tombol start ini ya. Nah, ini nanti bisa ditunggu sampai warnanya yang AWS ini menjadi hijau. Kalau sudah hijau bisa kita gunakan untuk labnya. Nah, ini untuk labnya sudah berjalan ya. Bisa dibuktikan dengan teks AWS ini sudah ada warna hijaunya. Nah, untuk menjalankan atau membuka AWS-nya, ini bisa diklik tombol AWS ini. Nah, ini langsung diarahkan ke website AWS-nya secara langsung. Nah, ini website dari AWS. Nah, kalau kalian lihat ini ada beberapa menu atau pilihan ya. Nah, mungkin dari atas dulu lah. Atas kanan ini nama dari akun kalian nanti akan tampil di sini. Kemudian ini untuk regionnya. Ada beberapa region di sini. Nah, kita sesuaikan secara default saja. Kemudian ada setting, ini untuk setting bahasa sama visualnya. Nah, kalau kalian mau yang versi light atau versi terang bisa pakai yang ini atau bisa pakai dark juga ya, nggak masalah. Kemudian ini di sebelah kiri ada tombol ini untuk memilih beberapa layanan yang ada di AWS. Ini sudah dikategorikan layanan-layanannya ya. Misal kita mau
buka layanan compute, ini bisa di sini ada beberapa layanan yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin itu. Kemudian kalau kita mau mencari langsung layanannya bisa di tombol pencarian ini. Nah, di sini juga ada recently visit ya. Jadi kalau kalian sudah membuka beberapa layanan yang ada di AWS, nanti akan muncul di sini untuk layanannya. Nah, karena kita untuk video ini mau belajar tentang EC2, jadi kita bisa buka saja EC2. EC2 itu ada di kategori compute, kemudian pilih yang EC2 ini. Ini untuk penjelasannya ada di sini. Virtual server in the cloud. Jadi EC2 itu untuk membuat sebuah atau beberapa virtual server yang ada di internet atau cloud. Tampilan dari EC2, ini ada beberapa menu pilihan, kemudian ini ada keterangan dari EC2 yang sudah kita buat. Ini nanti ada keterangannya di sini. Untuk membuat sebuah instance, jadi instance itu tadi sebuah VM ya, VM yang ada di cloud. Caranya itu pilih yang instance ini ya, instance. Kemudian di sini belum ada instance sama sekali ya di sini. Nah, untuk membuatnya bisa langsung launch instance ini. Ini merupakan tampilan ketika kita mau membuat sebuah instance. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Yang pertama, kita perlu menentukan dulu untuk nama instance-nya itu apa. Nah, di sini untuk nama instance-nya saya kasih server 1 Abdillah. Nah, sebenarnya untuk nama instance ini bisa kita ganti juga nanti ketika sudah selesai membuat instance ini. Selanjutnya untuk bawahnya ini ada application and OS image. Ini ada beberapa image atau sistem operasi yang sudah diberikan oleh AWS. Nah, tapi kita pilih yang Ubuntu saja. Jadi kita pilih yang Ubuntu ya. Kemudian di bawahnya ini ada Amazon Machine Image. Ini pilih yang free tier ya, karena kita ya menggunakan akun AWS Academy. Kemudian selanjutnya instant tipenya. Ini juga pastikan ke free tier. Di sini ada beberapa tipe sebenarnya. Ada T2 micro, T2 small, T2 medium. Ada banyak. Tapi kita pilih yang micro saja. Ini yang free tier. Kemudian key pair ini pilih OK. Terus network setting kita edit saja. Kita edit untuk VPC-nya kita buat default saja karena kita belum buat VPC juga. Auto assign public IP kita pilih enable karena untuk instant ini ya mau diakses dari public itu nanti. Kemudian untuk firewall, nah ini security groupnya pilih create security group, kita buat security group baru. Nah, untuk security group ini fungsinya sebagai pembuka port. Jadi di instant ini nanti bisa diakses oleh siapa saja di port berapa saja gitu dan bisa mengakses ke mana saja. Firewall gitulah. Jadi untuk security group name-nya di sini saya kasih nama seperti ini ya, security 1. Kemudian deskripsinya untuk membuka SSH dan web. Nah, seperti ini. Kemudian inbound security group rules ini saya biarkan terlebih dahulu saja. Jadi nanti untuk yang web server portnya nanti kita buka ketika sudah membuat instance-nya saja. Seperti ini ya. Kemudian oke, mungkin itu saja. Kita buat langsung launch instance. Nah, ini sudah terbuat untuk instance-nya. Ada ID-nya juga. Ini bisa kita klik. Nah, ini untuk instance yang barusan saya buat. Untuk status teksnya ini diperhatikan terus ya. Jadi ini masih initializing, jadi masih mempersiapkan pembuatan dari instance-nya ini belum bisa berjalan. Jadi kita tunggu sampai ini hijau juga. Nah, ini mungkin sekitar 5 menitan lah. Nanti sambil dicek untuk
update-nya ini bisa klik ini ya, refresh instant ya. Jadi bisa sambil di refresh seperti itu. Jadi ini kita tunggu dulu mungkin sekitar 5 atau 4 menit lah. Oke, ini untuk status ceknya sudah hijau ya, jadi bisa kita gunakan. Nah, kalau kalian centang ini, nanti di bawah ini ada detail tentang instance yang kita buat. Semisal ini ada instance ID, ada public IP. Jadi ini public IP yang bisa diakses dari internet. Kalau kalian mungkin buka ini di web browser bisa, asalkan untuk instance-nya itu sudah terinstall web server, atau ini kita bisa akses juga menggunakan IP ini. Kemudian ini ada private. Kalau private itu pasti ya hanya bisa diakses oleh AWS sendiri atau layanan-layanan yang ada di AWS gitu. Kemudian ini ada public IP DNS. Jadi ini domainnya ini bisa diakses di web browser. Jadi ini bisa kita buka nanti. Sudah disediakan domainnya sendiri. Nah, ini ada beberapa detail lain ya. Nah, untuk menjalankan instance ini kita pilih yang connect ini. Jadi connect. Kemudian ini ada beberapa pilihan untuk membuka instansi. Tapi kita langsung pilih yang isi to instance connect ini saja. Ini ada SSL client juga, tapi kita pilih yang ini dulu saja ya. Terus connect. Nah, ini sudah terbuka untuk Ubuntu-nya. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk pertama, kita mungkin bisa masuk ke dalam root dulu. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam root itu perintahnya sudo main i. Nah, ini sudah masuk root ya. Sudah masuk root, saya clear dulu mungkin. Terus kita cek dulu apa sudah bisa terkoneksi internet atau tidak. Ping google.com. Nah, sudah bisa nge-reply, artinya sudah ada koneksi internet di sini. Selanjutnya mungkin kita install Nginx ya, jadi web server. Perintahnya untuk install web server di Ubuntu apt install Nginx. Ini Y. Nah, sudah terinstall untuk Nginx-nya. Kita konfigurasi sedikit untuk Nginx. Jadi letak dari Nginx itu ada di etc Nginx. Jadi cd/etc/nginx. Nah, oke, ini ada beberapa directory atau folder ya. Kita pertama masuk ke dalam folder sites enable dulu. Takutnya di situ ada konfigurasi default, kita hapus saja konfigurasinya. Cd sites enable ls untuk melihat isi foldernya, ada default di situ. Kita hapus pakai rm default. Nah, kalau sudah kita masuk ke sites available. Perintahnya cd/etc/nginx/sites available. Nah, ada default, kita copy itu ke directory conf.d. Perintahnya cp default. Terus letak dari direktorinya, jadi etc, kemudian nginx, kemudian conf.d, terus nama filenya nanti. Perlu diperhatikan kalau kita membuat file di conf.d itu wajib ada ekstensi .conf-nya di belakang. Jadi ini untuk nama filenya web1.conf. Gini, kalau udah enter. Nah, kemudian kita buka untuk konfigurasinya. Jadi nano/etc/nginx/conf.d terus web1.conf. Gini, enter. Nah, ini ada beberapa konfigurasi dari web servernya. Kita mungkin bisa merubah di bagian
bagian ini ya, bagian root var www html kita ganti. HTML-nya kita ganti menjadi web 1 tanpa spasi ya ini. Jadi untuk folder dari web saya nantinya itu letaknya di web 1, bukan di HTML. Jadi ini di bawahnya kan ada indeks. Jadi dari folder web 1 ini itu nanti bisa mengindeks beberapa file ini seperti indeks HTML, indeks HTM, dan itu ya lainnya ya. Nah, kalau sudah kita simpan dengan perintah Ctrl S terus X, Ctrl X terus Ctrl X gitu. Terus kita restart untuk Nginx-nya, perintahnya systemctl restart Nginx. Gini, enter. Sudah berhasil terrestart dan nggak ada muncul peringatan ya, jadi sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke directory web 1 tadi, jadi cd/etc/ oh maaf, bukan etc/ var/www/web 1 gini. Nah, ini nggak bisa karena kita belum buat directory web 1-nya. Jadi kita masuk ke var www terlebih dahulu. Terus buat folder perintahnya mkdir web 1. Nah, sudah terbuat, kita masuk ke direktorinya atau kita jalankan lagi perintah tadi. Jadi var www web 1. Nah, ini sudah masuk ya. Saya clear dulu mungkin. Terus kita buat file index HTML-nya, perintahnya nano index HTML. Oh, maaf. Index HTML. Enter. Nah, kita bisa membuat file HTML di sini. Nah, mungkin ini untuk awalan saya kasih H1 saja. H1 ini ya. Teks instalasi web server di AWS berhasil. Terus saya duplikat, kemudian untuk bawahnya ini saya kasih nama. Nah, gini kalau udah kita simpan pakai Ctrl S, terus keluar pakai Ctrl X. Nah, ini sudah selesai untuk instalasi web servernya sebenarnya. Kita nggak perlu restart lagi kalau kita mengkonfigurasi yang ada di var www web 1. Kita bisa buka dengan IP public ini ya. Ini kita copy saja IP publicnya. Terus kita copy, terus kita jalankan langsung di tab baru. Nah, bentar. Nah, seperti yang kalian lihat, ini nggak mau terbuka untuk web servernya ya. Karena untuk instance tadi security groupnya untuk HTML belum saya tambahkan, jadi cuma ada SSH saja tadi. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, ini ya, kita masuk ke dalam instance ini, terus pilih yang security group. Nah, tadi untuk security groupnya ini ya, security 1. Kita edit untuk security 1 ini, perintahnya ini ada tombol action, terus edit inbound rule, kemudian add rule, terus ini diganti menjadi HTTP, terus source-nya dari custom pilih anywhere, kemudian save rule. Nah, sudah sukses untuk mengedit security groupnya. Terus kita kembali ke web servernya ya ini. Nah, ini sudah terbuka. Kalau muncul seperti ini, pilih continue to HTTP site. Nah, sudah selesai untuk instalasi web servernya. Ya, mungkin seperti itu untuk instalasi
instance di AWS serta pembuatan web server. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.